Saya dan mari bersama kita berdoa semoga terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Istiqomah itu artinya continue, berkelanjutan. Keistiqomahan dalam apa? Dalam hal ibadah, juga dalam hal talabul ilmi, juga dalam hal menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Ilmu agama yang dipelajari tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada ujungnya. Kalau di pesantren, Pak, kurikulum pesantren itu banyak banget. Ada nahu, balaghah, mantik, usul fikih, qawaid fikih, terus akidah, akhlak, macam-macam. Sorof, mantik, balaghah dan lain sebagainya. Artinya ilmu agama sangatlah luas aspek-aspek dan jangkauan-jangkauannya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar kita terus makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terus dalam posisi bertakwa dan dalam posisi terus mengingat Allah, zikrullah. Karena kenapa? Ulama selalu menjelaskan al-iman yazid wa yanqus. Iman kita itu bisa bertambah, meningkat, tapi juga kadang-kala bisa turun, melemah, bahkan bisa jadi musnah. Makanya ulama selalu mengatakan, selalu mengajarkan al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Kalau kita mau iman dan ketakwaan kita terus naik, terus mendekat kepada Allah, stabil lah, minimal stabil. Kalau nggak bisa naik, minimal stabil. Caranya adalah dengan terus-menerus melaksanakan ketaatan-ketaatan. Apalagi terus melaksanakan kebaikan-kebaikan, terus melaksanakan menuntut ilmu, thalabul alim. Dan paling terpenting adalah dari thalabul alim adalah, apalagi di NHM ini sering banget mengadakan acara-acara keagamaan, yaitu dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang diajarkan ulama agar kita terus dalam keadaan yazidu bit ta'ah, bukan malah wayangkusu bil ma'asi. Karena kenapa? Percuma misalnya Haji Robert dengan tim, dengan sistemnya membuat kajian seluar biasa ini, dengan istiqomah saya aja, alhamdulillah Pak Arifin, Pak Arya, kita sudah setahun lebih ini. Tahun 2023 berarti ini udah setahun lebih berarti Pak ya. Kalau nggak salah kita mulai Oktober gitu. Percuma seandainya kajian yang sejak dulu, kalau nggak salah saya itu Oktober 2021 kalau nggak salah. Ya 2021 ya. Percuma kita adakan kajian sepanjang mungkin, seterus istiqomah kajiannya terus, tapi jamaahnya turun naik, jamaahnya lupa, kan materinya lupa, sehingga apa yang disampaikan kurang mengena, kurang sampai gitu. Alhamdulillah saya di sini ada wajah-wajah yang terus istiqomah, ada juga wajah yang baru, ada juga wajah yang baru yang saya lihat. Ya mudah-mudahan kita semua terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah duduknya kita di sini adalah duduknya di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tidak memperpanjang, kita hari ini mungkin sudah di-share akan berbicara tentang jasad dan ruh. Jasad dan ruh dalam perspektif Al-Quran. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan sudah di-share sehingga semua sudah ngeh tentang apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Baik. Dalam terminologi Al-Quran ada term jasad, ada ruh. Sebelum itu mungkin saya akan narik sedikit bahwa di era medsos yang luar biasa ini ada berbagai banyak faham, ada berbagai banyak pemikiran-pemikiran baru. Misal ada agnostik, ada ateisme dan lain sebagainya. Yang mana ajaran-ajaran yang banyak ini, terutama yang saya sebutkan tadi, punya pemikiran-pemikiran yang bisa merubah orientasi, merubah mindset dan perilaku kita, juga perilaku tetangga, saudara, kolega sekitar kita. Salah satunya adalah, misal, orang-orang agnostik atau ateisme selalu berkata bahwa emang setelah kehidupan ini, kehidupan dunia ini masih ada kehidupan selanjutnya. Kalau kata orang Islam yang lurus, ya ada akhirat. Dia nanya balik,
Mana buktinya? Bingung kan? Karena memang yang namanya kehidupan setelah wafat tidak bisa diverifikasi. Kalau kita mau verifikasi harus mati dulu. Masalahnya kalau kita wafat, kita nggak bisa kembali ke dunia. Maka dalam hal ini, tidak ada jawaban lain selain iman. Kalau kita mau jawaban-jawaban agak logis, ya bisa kita bilang, kalau seandainya kamu tidak percaya Tuhan, nggak percaya adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, toh tiba-tiba nanti ada, kan bahaya di kamu. Kalau saya udah percaya, mau seandainya tidak ada, ataupun ada, saya nggak apa-apa. Gitu. Itu jawaban yang logis. Tapi jawaban keimanan tentu tidak seperti itu. Tentu tidak seperti itu. Nah, ini adalah satu permasalahan pertama. Bahwa di era medsos ini ada banyak pemikiran baru, Pak. Makanya saya selalu sampaikan, kalau kita punya anak, hati-hati sama HP. Hati-hati. Karena bertebaran pemikiran-pemikiran yang bisa merubah mindset, mindset merubah perilaku. Saya tidak mau menyebut ya, Pak. Ada beberapa anak kiai, Pak. Kiainya siapa ya Allah? Ya tidak mungkin saya sebut, melanggar kode etik ya kan. Ada beberapa anak kiai yang jauh perilakunya daripada pemahaman ayahnya. Saya menduga keras, ayahnya sudah sangat luar biasa mendidik. Tapi memang ketika kita lepaskan handphone di tangannya, kita nggak tahu dia akses apa. Bisa jadi mengakses pemikiran-pemikiran negatif. Di luar sana ada pemikiran yang sudah menghalalkan LGBT, sudah menghalalkan hidup living together without marriage, hidup bersama tanpa perlu menikah. Di luar sana ada pemikiran-pemikiran yang luar biasa aneh-aneh yang bisa merusak mindset dan perilaku anak-anak kita, perilaku tetangga kolega sekitar kita. Salah satunya adalah pemikiran yang mengatakan bahwa kehidupan setelah hidup dunia ini nggak ada. Karena tidak ada bukti nyatanya. Tidak ada bukti rasionalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di era yang luar biasa ini juga, orang-orang mulai punya habit adalah, ini sering terdengar di telinga saya, udahlah Pak Ustadz, hidup ini kan yang penting kerja, punya uang, nikmatin hasilnya. Sampai di situ. Kerja, dapatkan uang, nikmatin hasilnya, selesai. Kata saya, oh enggak sesimpel itu hidup ini Pak. Hidup ini tidak hanya jam 7 kita siap-siap kerja, jam 8 berangkat kerja, jam 9 sampai kantor, sampai perusahaan, sampai lembaga, sampai pabrik, sore kita pulang, tidur, menikmati hidup, weekend kita jalan-jalan, enggak. Tidak hanya sampai situ, Pak. Hidup ini sangat-sangat kompleks dari segi amaliyah-amaliyahnya, dari segi tuntutan-tuntutan agama, dari segi ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip agama. Maka dua hal inilah yang akan kita jawab dari materi kita jasad dan ruh dalam perspektif Islam. Baik. Jasad kalau kita sebutkan secara definisi gampang, ya apa yang materi, apa yang bersifat material. Ya ini badan kita, mata kita, semua yang bisa kita sentuh, ya itulah jasad. Nah, kalau ruh berbeda dengan jasad. Nah, jasad adalah substansi sendiri yang berbeda dengan ruh. Satu. Ruh substansi sendiri yang berbeda dengan jasad. Mereka dua ini awalnya tidak menyatu. Kemudian menyatu, kemudian akan melepas kembali. Kapan? Ketika pertama kali di Lauhul Mahfud kita ditanya, semua ruh di hadapan Allah ditanya, alastu birabbikum. Siapakah Tuhan kalian? Dijawab, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Seluruh ruh, kata para ulama sufi, dulunya beriman, dulunya bertauhid. Ketika kita perjalanan manusia ini dari awal alam ruh, kemudian kita masuk dalam kandungan ibu kita ketika 4 bulan. Ulama pendapat wa nafakha fihi ruh,
Dalam Al-Quran itu ditiupkanlah ruh ke dalam kandungan itu ketika sudah 120 hari janin itu ada di dalam kandungan. Sekitar 4 bulan. Makanya haram kalau kita aborsi, itu sudah dosa besar, sudah membunuh manusia ketika sudah 4 bulan. 4 bulan di dalam kandungan kita ditiupkan roh. Kita lahir, jadilah manusia yang utuh. Manusia yang punya 2 dimensi, yaitu jasad dan roh. Ada jasad, physically, materi, ada roh, immateri. Tidak bisa tersentuh, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tapi ada. Dan roh sifatnya adalah penggerak. Kalau jasad bukan penggerak. Sekarang yang mendorong bapak-bapak, sekarang saya tanya, yang mendorong bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ke masjid siapa? Apa yang mendorong? Immateri. Ruh dalam jiwa kita yang mendorong. Ini bukan badan kita. Kita bergerak karena ada yang mau pendorong. Makanya Al-Quran sangat sedikit sekali menyinggung tentang soal jasad. Dikit, pembahasannya dikit banget. Paling soal jasad ada di surat Al-Baqarah misalnya, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Sederhana itu. Nggak banyak pembahasan tentang tubuh, tentang mata, tentang kaki, itu nggak banyak. Tapi Al-Quran banyak sekali berbicara tentang ruh, tentang bersifat immateri, tentang yang bersifat non-materi. Karena kenapa? Ya di sinilah peran Islam. Kita itu, agama itu membawa misi spiritual. Spiritual. Ya Pak? Nah, jadi kalau kita berbicara jasad, jasad ini satu punya sifat temporal. Yang mana jasad kita ini secara karakter, secara sifat hanya sebagai tunggangan kendaraan. Jasad ini Pak, setelah kita wafat ya sudah selesai. Hangus, hilang. Makanya jenazah itu haram sampai berlama-lama setelah wafat. Jangan sampai 1 kali 24 jam masih ada. Itu kalau sudah 24 jam kali 2, udah keluar semua cairan-cairan yang ada dalam tubuh sudah membusuk kita, Pak. Makanya sunnahnya kalau sudah mayit, orang sudah wafat, sudah jadi mayit, segera dikuburkan. Dengan cepat. Sunnah seperti itu. Nah, jasad gitu, Pak. Ya. Jasad makanya tidak sampai bernilai lebih. Nilai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ruhnya. Ruh kita yang hidup dari awal dan kekal abadi. Ini yang sepakat. Karena ada sebagian nggak sepakat. Sebagian mengatakan jasad pun kekal abadi. Yang sepakat seluruhnya adalah dari awal ruh kita ada di Lauhul Mahfuz, kemudian ada di kandungan, kemudian lahir ke dunia ada di alam di badan kita, kemudian saat kita wafat ada di alam barzah, saat kita nanti saat hari kiamat bangkit di yaumil ba'ats, ruh atau arwah atau nafas kalau bahasa Arabnya itu abadi. Itu akan terus ada. Makanya siksa itu abadi. Plus kebahagiaan surga itu abadi. Saya pernah mengatakan di sini, mungkin sebagian belum pernah dengar. Kenapa orang beriman cuma 60 tahun, 70 tahun itu abadi di surga? Sebaliknya, kenapa orang tidak beriman, orang kufur, orang kafir juga abadi di neraka? Orang beriman abadi. Orang kufur abadi juga di neraka. Itulah karena rohnya. Roh yang memilih beriman, meskipun dia hidup 100, dikasih hidup 6 tahun, 70 tahun, 100 tahun, abadi akan terus beriman. Roh yang mengkufuri Allah, roh yang tidak beriman, dikasih berapa tahun hidup pun, dia tidak beriman. Makanya surga itu abadi, neraka itu abadi. Makanya kajian seperti ini diadakan agar kita terus mengintrospeksi diri, agar kita terus memperbaiki diri, terutama aspek rohani, aspek spiritual, ruh kita. Gitu, Pak. Jadi, kalau pembicaraan soal jasad, sedikit sekali singgungan Al-Quran. Al-Quran banyak sekali berbicara tentang ruh, berbicara tentang bagaimana mengelola ruh. Ruh, di dalamnya ada, kalau disebut bahasa Arab, ada an-nafas.
ada al-qalb, ada al-aql. Wah, beda-beda nih, Pak. Di dalam diri kita, yang tadi saya sudah sebutkan, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, itu pertama ada nafas, ada qalb, hati. Hati itu bukan hati yang ini loh, Pak ya. Ada hati fisik yang untuk yang ada dalam tubuh ini loh, yang sering dokter bilang itu hatinya liver ya, kena penyakit liver. Itu bukan itu, qalb. Qalb itu sifatnya spiritual. Sifatnya hubungannya sama Allah, bukan bagian dari jasad. Kalau hati yang liver itu, yang penyakit liver kalau dokter selalu bilang itu masih disebut materi, jasad gitu. Nah, Al-Quran sangat menyinggung detail tentang ruh, tentang nafas. Contoh, ada 3 ayat yang berbeda yang menyebutkan tentang nafas. Pertama, level manusia itu ada yang sedang fase nafas atau disebut dengan nafsu ammaratum bisu. An-nafas al-ammarah. Apa itu an-nafas al-ammarah? Yaitu ruh, yaitu jiwa yang di dalamnya itu masih terdorong bergejolak keburukan-keburukan. Maka dalam Al-Quran dikatakan an-nafas la-ammaratu bisu. Nah, salah satunya itu. Sesungguhnya nafsu, nafas, ruh itu ada yang terus mendorong menuju keburukan, menuju kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lihat ada orang hidupnya ngebom orang, ngebunuh orang, nyaci orang, nggak seneng sama orang. Hidupnya hari-hari maksiat mulu. Dinisatin nggak mempan. Dikasih tahu hadis Nabi Al-Quran, kagak peduli. Berarti di dalam jiwanya, itu masih terdapat nafsu amarah. Yaitu ruh dalam keadaan fase terendah, terburuk. Yang mana na'udzubillah, kalau kita berada pada fase ini, maka ulama mengatakan berat sekali untuk kita masuk surga. Berat sekali. Berat sekali kemungkinannya untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam fase ini, seseorang akan konsisten berbuat buruk. Konsisten melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kenapa? Ruhnya dihantui oleh keburukan-keburukan. Belum dibersihkan. Nah, fase kedua, kalau orang sudah mulai membersihkan, mulai sering mendengar kajian, mulai sering mendengar lafaz zikir Allah, 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 subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia naik. Namanya an-nafas al-lawwamah. Makanya dalam surah Al-Qiyamah itu dikatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sesungguhnya ada nafsu yang kalau dalam bahasa letterleknya adalah yang terus kecewa, yang terus menyalahkan diri sendiri. Itulah nafsu lawwamah. Itulah ruh, bagian daripada ruh yang disebut lawwamah. Orang atau kita kalau berada pada nafsu lawwamah itu cenderungnya ada dua. Masih cenderung pengen sih melaksanakan kebaikan-kebaikan, tapi berat. Melaksanakan kemaksiatan, setelah itu nyesel. Nah, berarti kita berada pada nafsu lawwamah. Contoh, sekarang sudah jam 1. Kita berniat, ya Allah, nanti malam saya pengen tahajud. Sudah niat, sekarang sudah niat. Ya Allah, nanti malam saya pengen tahajud. Begitu teng alarm jam 3:30 berbunyi, kagak jadi bangun, lanjut tidur. Nah itu, kita pengen, tapi nafsu kita belum siap. Nafsu kita masih lawwamah. Nanti jam 7 pagi kita bangun, mandi, aduh nyesel. Atau sebaliknya, pulang kerja capek, tiba-tiba marahin istri, atau mukul anak, habis sholat, zikir, nyesel. Itu berarti kita berada pada nafsu lawwamah. Nafsu yang terus menyesali dirinya. Nafsu yang terus menyalahkan dirinya. Artinya, secara keimanan itu masih turun, naik, gonjang, ganjing, kanan, kiri, depan, belakang, belum persisten, belum konsisten. Mau puasa Senin Kamis, udah niat nih, pokoknya kalau Senin Kamis, atau kita sebentar lagi bulan puasa. Berapa hari lagi tadi? 77 hari lagi. Ingat,
Bulan puasa lalu saya masih ada kodok, masih ada utang puasa 10. Sampai sekarang belum juga dibayar. Udah niat pengen. Ya Allah, nanti pengen ganti kodok puasa lah. Pas harinya, ngelihat orang makan, kagak kuat, lanjut lagi makan. Seperti itu ya. Nah, kalau kita berada dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi, berarti kita berada tataran nafsu lawamah. Nafsu lawamah, kalau kata para ulama, masih abu-abu tempatnya. Bisa jadi di surga sih bisa, tapi bisa jadi juga masuk neraka. Masih 50-50. Karena imannya, karena jiwanya belum konsisten. Belum konsisten dekat dengan Allah. Terakhir, kalau dalam Al-Quran disebutkan itu surat Al-Fajr, ayat terakhir. Kata Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang di dalam dirinya terdapat nafsu mutmainnah. An-nafs al-mutmainnah. Artinya kalau bahasa Indonesianya yang sudah konsisten, sudah tenang. Kata Allah memanggil, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah dalam keriduanku, dalam keriduan dan kesenanganku, kecintaanku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, masuklah kalian ke dalam golongan ahli-ahli surga. Ini orang sudah pada taraf nafsu mutmainnah. Cirinya, kalau besok niatnya puasa, puasa. Kalau besok niatnya tahajud, tahajud. Hari-harinya sudah bisa konsisten berkata yang baik. Kita kan kadang-kadang terpancing, Pak. Lagi ngobrol, lagi cerita, sudah pengen niat nih ngejaga. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah kata-kata yang baik, kalau nggak mampu, diam. Sudah siap? Ya Allah, saya pengen mengamalkan amalan hadis Nabi. Kalau saya tidak bisa mampu mengucapkan yang baik, saya diam. Begitu ibu-ibu kumpul nimbrung sama temen, mulai. Yang satu bicarain artis, oh no, begini, 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 begini. Bangkit lagi. Ikut juga ngomong gosip yang enggak, yang negatif, yang menimbulkan dosa, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita belum pada taraf nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu puncak yang bisa membuat seseorang ruhnya bersih. Nah, ruh di akhir hidup kita, Pak, ada ruh kotor dan ruh bersih. Nanti Bapak-bapak sekalian, buka hadis. Ini diriwayatkan oleh banyak hadis. Imam Daruqutni, Imam Nisa'i, hadisnya panjang sekali tentang dua tipe manusia saat wafat. Orang yang wafat dalam keadaan rohnya sudah bersih, artinya tadi ya, nafsu mutmainnah. Itu ketika beberapa detik, beberapa menit lah, sebelum ia wafat, malaikat dari langit sudah turun. Berbondong-bondong. Untuk apa? Menyambut rohnya. Roh yang bersih. Ini dalam hadis yang panjang sekali dari Imam Daruqutni, Imam An-Nisa'i, banyak sekali diriwayatkan hadis-hadis seperti ini. Segerombolan malaikat dari langit sudah menunggu-nunggu. Jadi gini Pak ya, kalau orang hatinya bersih, ibadahnya bagus, itu malaikat menunggu-nunggu ruhnya. Menunggu-nunggu. Ya Allah, ini kapan sih ini ketemu sama kita? Kata si malaikat. Ini nih orang-orang yang dulunya sering tahajud, ikut kajian, ikut terus thalabul ilm, rajin zikir. Ruh yang bersih ini nih yang kita tunggu-tunggu ini. Jadi kalau kita ibadah terus, ibadahnya konsisten, rajin, malaikat tuh nunggu-nunggu. Dah, beberapa menit sebelum kita wafat, malaikat turun, bawa kain kafan. Bukan untuk jasad, kita nggak bicara jasad ya. Turun membawa kain kafan, membawa minyak wewangian untuk menyambut ruh kita. Ruh kita yang kemudian ditarik dengan halus. Makanya Bapak pernah sering dengar. Ada dua hadis ketika berbicara tentang saat jiwa ditarik, saat ruh kita ditarik, saat kita nanti wafat. Ada yang ditarik dengan keras, ada yang ditarik dengan halus, lembut.
Contoh saya pernah melihat ibu-ibu di Tebet lagi mimpin tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wafat. Wah, enak banget. Wafatnya lagi zikiran, mimpin tahlilan. Itu salah satu contoh orang yang wafatnya halus ditariknya. Halus. Sehingga dia tidak merasa apapun, tidak merasa apa ya, tidak kelihatan ada raut-raut kepedihan saat dia wafat. Gitu, Pak. Nah, ruh orang yang bersih ini ditunggu malaikat, disiapkan kain kafannya, buah wangiannya, dibawa ke langit. Dibawa ke langit oleh para malaikat. Selesai, di langit ditemukan lagi oleh para malaikat-malaikat, dan ketemu sama Allah. Allah bilang, Allah meridhoi si ruh yang sudah wafat itu. Selesai itu, dikembalikan ke bumi, turun kembali ke alam barzakhnya. Tapi sebaliknya, ruh yang kotor, yang tadi saya sebutkan pertama, nafsu ammaratun bisu, senangnya nyaci maki orang, bunuh orang, menyakiti orang, sholat gak mau, ibadah gak mau, mabuk-mabukan dan lain sebagainya lah. Ruh yang kotor ini malaikat-malaikat menariknya dengan tarikan yang keras saat dia wafat, dan tidak ada yang sudi malaikat sama roh-roh seperti ini. Bahkan dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa langit tidak sudi menerima ruh yang kotor. Langit tidak sudi menerima ruh yang kotor. Bahkan sampai nanti ruh itu kembali ke dalam alam barzakh, ruh ini pun akan langsung didatangi oleh malaikat-malaikat azab. Nah, inilah saking betapa, Pak, kajian-kajian, pembahasan-pembahasan di Al-Quran itu, betapa banyak berbicara tentang ruh. Betapa banyak berbicara tentang spiritual. Nah, bagaimana? Singkat aja ini karena sudah jam 1. Bagaimana kita bisa naik level daripada ruh-ruh tadi, daripada nafsu ammarah menuju nafsu lawamah ke nafsu mutmainnah. Tidak lain tidak bukan. Caranya adalah konsisten ibadah. Terutama konsisten berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu zikirnya ada yang 1000 sehari, ada yang 100.000 sehari. Imam Ali Zainal Abidin itu sholatnya ada yang 1000 rakaat sehari. Amaliyahnya luar biasa, luar biasa. Tidak ada cara lain selain kita terus berzikir, terus introspeksi, terus bertaubat agar kita menjadi manusia yang bersih ruhnya. Agar ruhnya menjadi bagus. Agar ruhnya diterima malaikat. Agar ruhnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar ruhnya nanti ketika di alam barzakh, nanti Pak, saat kita wafat, kita masuk ke alam selanjutnya namanya alam barzakh. Kita akan didatangi oleh seorang laki-laki yang menemani kubur kita, yang menemani alam barzakh kita. Sehingga kita di alam barzakh akan sangat-sangat bahagia. Sampai satu ketika kita akan bertanya, siapa engkau? Man anta? Ditanya, dijawab, aku inilah amal-amal solehmu. Karena saat kita wafat, tidak ada yang kita bawa selain amalan-amalan soleh. Tidak ada yang akan menolong kita nanti selain amaliyah kebaikan. Ketaatan-ketaatan. Zikir-zikir kita. Taubat-taubat kita. Istighfar-istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menolong. Maka di saat sekarang ini jasad dan ruh masih menyatu, masih bersama, godaannya adalah bagaimana terus mengelola ruh kita, mengelola jiwa kita agar terus zikrullah, agar terus mengingat Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 13, Allah berfirman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati kita akan terus melaksanakan ketenangan, puncak kebahagiaan, puncak kedekatan dengan Allah apabila kita terus-menerus melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kita sudah kalau habis sholat baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bisa jangan langsung cabut. Berzikirlah sedikit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lanjut.
La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus zikir. Minimal itulah, minimal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka-Mu. Baca. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka-Mu. Barang siapa, kata Habib Umar, yang membaca ini 7 kali ba'dal maghrib, 7 kali ba'dal subuh, insya Allah dia akan dijauhkan oleh Allah dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ajirna minan nar. Inilah kajian kita sedikit hari ini tentang ruh, di mana Islam itu punya titik fokus, punya titik poin penting, yang di mana kita terus diajarkan, terus diminta, terus dihimbau untuk memperbaiki ruh, untuk memperbaiki spiritual kita, agar terus mendekatkan diri kepada Allah, agar ruh kita bersih, agar saat kita kembali, kita disambut oleh malaikat, dan kubur kita nanti dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, barakallahu wa karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Monggo. Ya, monggo. Tadi? Ya. Hmm. Waalaikumsalam. Kita dengar di masyarakat ya, monggo. Yang banyak beredar di masyarakat ini kan adalah jika seseorang meninggal dunia, itu dia masih ada di dalam nama Tuhan. Betul. Dan tadi kan kalau di saat manusia meninggal, ruhnya akan naik. Mungkin bisa tolong dijelaskan. Iya. Memang pembahasan ruh ini ada yang bisa kita jelaskan secara sifat-sifat seperti tadi, ada banyak juga yang tidak bisa kita jelaskan secara detail. Al-Quran menjelaskan, kulir ruh min amri rabbi. Kita nggak dikasih tahu banyak tentang ruh. Karena ruh min amri rabbi. Ruh ini adalah urusannya Allah. Dah. Dia beredar di masyarakat, betul. Kalau ruh itu masih terus ada sampai 40 hari. Benarkah atau tidak? Apakah ini betul-betul ruh ini masih ada di rumah atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan tidak. Saya juga tidak bisa mengatakan iya. Kenapa? Karena begini, Pak. Ruh dalam perspektif dia ada dan tidak ada, itu sangat-sangat beragam pendapat. Ada yang bilang itu masih ada yang bilang tidak ada. Kalau saya kuat berpendapat, dia sudah tidak ada. Dia sudah kembali. Ruh itu sudah kembali. Kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke alam barzakh. Tapi mungkin memori orang-orang yang masih hidup itu masih terngiang-ngiang dengan wujudnya karena masih baru wafat. Gitu. Makanya masih terbayang-bayang adanya, gitu. Tapi saya sendiri kuat pendapat bahwa ruh itu sudah tidak ada. Ruh itu sudah tidak ada ketika sudah wafat, ruhnya sudah kembali. Kembali kemana? Ke fase selanjutnya, ke alam barzakh. Ke alam barzakh ruh itu. Untuk apa ya ditanya? Man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Nanti kita ditanya, siapa Tuhanmu? Saya jawab tidak. Roh yang kotor tidak akan bisa menjawab. Roh yang bersih bisa menjawab. Rabbi, Tuhan saya adalah Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Roh yang kotor tidak akan bisa jawab. Roh yang kafir tidak akan bisa jawab. Tapi roh yang bersih bisa jawab. Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kuat pendapat bahwa, tapi sekali lagi ini perdebatan.
bahwa ruh ketika sudah wafat, ia kembali ke alam barzah untuk melanjutkan fase selanjutnya. Fase kita panjang, Pak. Dari alamur ruh, dalam surat Al-A'raf itu, tadi saya sebutkan, masuk ke alam kandungan, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah, masuk nanti yaumil ba'as, yaumil mizan, terus sampai siratul mustaqim, baru nanti kita persimpangan jannah atau nar. Panjang, Pak, perjalanan. Gitu. Jadi roh itu menurut saya pribadi kuat pendapat bahwa roh tidak akan pernah, tidak ada setelah dia wafat, dia memang sudah kembali ke tempatnya. Tempat di mana ia seharusnya berada. Gitu. Makanya saya tidak percaya. Misal, oh itu pocong tuh rohnya si ini. Saya tidak percaya itu. Gitu. Selanjutnya, mungkin masih ada. Monggo. Oh ya. Ya. Waalaikumsalam. Saat roh itu sudah ditentukan di alam mahfuz. Iya. Nah, mereka semua sudah bertakwa kepada Allah. Nah, seandainya itu roh itu ditujukan kepada orang kafir, apakah itu roh itu akan bertanggung jawab terhadap perbuatan orang kafir tersebut? Nah, itu satu. Contoh waktu kasus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membunuh bayi bahwa ini nanti kedepannya besarnya nanti akan menjadi penjahat. Nah, itulah di bayi itu dibunuh. Nah, mohon penjelasan. Iya. Apa? Saya jawab ini dulu ya, Pak. Apakah roh itu roh yang dari awal sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi alastu birabbikum saya sebutkan tadi, kemudian masuk ke dalam jasad, dia ikut bertanggung jawab untuk next step, ya, untuk surga dan neraka nanti di ujungnya. Jadi begini, dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami surah Al-Isra ini 17. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami kata Allah tidak akan mengazab roh sampai nab'atsa rasul. Sampai roh itu, sampai kita ini saat menjadi manusia ini menerima risalah Islam. Begitu. Karena itulah di dalam kitab Faisulut Tafriqah, Imam Ghazali pendapat orang-orang di Bizantium Roma yang dulu tidak sampai risalah Islam, maka dia tempatnya di A'raf. A'raf itu tempat tengah-tengah, bukan surga, bukan neraka. Ada surat Al-A'raf namanya. A'raf itu tempat tengah-tengah, gitu. Nah, ketika roh, Pak, roh kita sudah dalam jasad, roh itu sudah menerima risalah Islam, artinya ajaran Islam, keimanan, tauhid dan lain sebagainya, informasi-informasi tentang Islam sudah sampai ke telinganya. Lantas roh itu memilih untuk menolak, karena Allah pasti akan mendatangkan yang namanya hidayah. Informasi itu datang. Roh itu menolak. Roh inilah roh yang kafir. Roh inilah nanti dia akan bertanggung jawab. Gitu. Karena ada banyak orang-orang yang lahir Islam pun ketika dia besar, rohnya ada yang berontak. Ada nggak Pak ya? Itulah ada istilah murtad. Lahir Islam. Ketika dewasa, pindah agama. Rohnya nolak ajaran Islam. Roh inilah yang akan disiksa. Makanya Nabi jelas. Yang masuk neraka itu, yang sudah sampai risalahnya Nabi, pesan-pesannya Nabi, amanatnya Nabi, ditolak. Ya Abu Jahal dan kawan-kawan. Tapi kalau kita menerima saja, maka itu kita sudah masuk ke dalam bagian iman. Otomatis, secara tidak langsung, kita dipastikan dijamin oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung roh itu saat perjalanan hidupnya, menerima atau tidak. Kalau dia menolak risalah Islam, ya roh itu nanti akan mempertanggungjawabkannya. Itulah nanti yang akan disiksa. Kalau dia menerima, ya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung proses. Makanya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ayo satu lagi. Salah satu cara agar kubur kita lapang, gampang, aman, nyaman, enak. Kata para ulama, usahakan ba'dal maghrib baca suratul muluk.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور tadi kita bahas الذي خلق الموت والحياة Allah ciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian begitu. Jadi sekali lagi roh kita memang akan diuji. Kita akan diuji dengan banyak ujian. Agar apa? Agar kita lolos tes dan orang-orang yang lolos tes inilah yang berhak mendapat reward, yang berhak mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Pak. Lanjut, monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Bahwa dijelaskan tadi ketika yang akan kembali ke dalam ruh. Nah, berarti segala amal ibadah yang kita kerjakan itu adalah tentunya akan membekali roh kita ketika nanti Betul. kembali apakah surga dan neraka. Iya. Nah, yang kadang-kadang menjadi kecemasan atau kekhawatiran saya, seringkali saya mendengar ada kalimat-kalimat yang disebutkan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, apa sholat atau segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, itu harus khusyuk misalnya. Nah, kadang-kadang kan saya sebagai seorang yang sangat manusiawi seperti ini kan, sholat itu kadang-kadang banyak sekali teringat segala sesuatu. Iya. Nah, itu kan tidak khusyuk. Iya. Nah, kalimat khusyuk tadi itu yang akan menjadi catatan supaya roh kita mendapat bekal yang banyak. Gimana, Pak Ustaz? Iya. Kita orang awam ini, karena kita juga pengen bagaimana roh kita sebanyak-banyaknya ditemani atau amal soleh. Ya, betul. Demikian. Ya. Kata khusyuk tadi, Pak Ustaz. Betul. Jadi ulama fikih berpendapat syarat sahnya sholat khusyuk tidak masuk syarat sahnya sholat. Oh, khusyuk tidak masuk. Jadi sholat itu sah tidak termasuk syaratnya tuh khusyuk. Rukun sholat nggak ada khusyuk. Ya. Rukun sholat itu nggak ada khusyuk. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Tapi bukan berarti kita tidak mengejar khusyuk ya. Bukan itu poinnya. Tapi kalau kita bahas rukun sholat, syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat, khusyuk nggak termasuk. Khusyuk itu adalah puncak mi'rajnya seseorang itu sholat. Tetapi ketika kita sholat, mau khusyuk nggak khusyuk, sudah dapat satu pahala. Sudah dapat hitungan mengerjakan yang wajib. Yang salah itu yang nggak sholat. Dengan alasan kalau saya sholat, saya nggak khusyuk, nggak ada nilainya. Itu yang salah. Itu yang salah. Khusyuk itu tujuan. Contoh, Pak ya. Kita berupaya dalam hidup supaya anak kita sehat, kita sukses, rumah tangga kita lancar, dengan apapun. Dengan apapun. Berusaha wajib. Hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Sama. Sholat, ruku yang benar, laksanakan rukunnya. Rukun ada 13. Kalau dulu sudah kita bahas ini. Rukun ada 13, syarat sholatnya kita penuhi, laksanakan secara maksimal, dapat khusyuk, alhamdulillah. Enggak dapat khusyuk, sudah dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi bekal. Yang enggak menjadi bekal kalau kita enggak sholat. Habis enggak sholat, enggak diqodho lagi sholatnya. Misalnya kita muda nih, 10 tahun atau 3 tahun, 4 tahun enggak sholat zuhur, enggak pernah sholat subuh karena masih ngantuk saat subuh. Saat dewasa udah sadar, kalau ada sholat yang tinggalkan diqodho, enggak mau qodho, nah itu yang salah. Sudah ninggalin sholat, yang kita dikasih waktu hidup pun nggak mau mengqodho juga, itu yang salah. Tapi kalau orang sholat, memang dalam keadaan contoh ya, kayak siang begini lagi rame ya Pak ya, habis dari jalan ketemu orang rame, agak berat rasanya kita sampai pada taraf khusyuk saat sholat. Tapi yang terpenting kita usahakan, makanya ulama mengatakan, salah satu rukun sholat itu adalah qaulul fatihah, ya, mengucapkan bacaan Al-Fatihah. Maka salat itu kalau walaupun kita jadi makmum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulutnya bergerak. Supaya apa? Khusyuk. Rukuk yang benar, sujud yang benar. Saat sujud baca subhanallah. Mulutnya bergerak. Supaya apa mulutnya bergerak? Mulut bergerak
pikiran fokus. Pikiran fokus, hati khusyuk. Gitu. Jadi sekali lagi khusyuk bukan syarat di mana sholat kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sholat kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita sholat. Sholat. Tapi nilainya akan menjadi sangat sempurna kalau kita khusyuk. Gitu. Nilainya menjadi sangat sempurna. Tapi khusyuk bukan menjadi salah satu yang ini. Begitu ya. Saya kira itu, Pak ya. Ada lagi? Cukup ya? Saya kira cukup panjang. Sudah jam 1.20. Saya kira saya tutup dulu kajian kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam thalabul ilmi, keistiqomahan dalam ibadah-ibadah sehingga kita terus bisa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.